Halo pemirsa, Sinpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir bersama saya, Andi Rezal. Ungguli Pilpres 2024, Presiden Jokowi ucapkan selamat ke Prabowo dan Gibran. TKN Fanta bagi-bagi bunga dan coklat merayakan kemenangan Prabowo dan Gibran. Kelompok masyarakat melaporkan dugaan kecurangan pemungutan suara Pilpres di Provinsi Lampung ke Badan Pengawas Pemilu. Berikut berita pilihan selengkapnya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak para pendukungnya agar jangan sombong dalam menyikapi hasil quick count pemilu 2024. Dalam hasil quick count tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara di atas 50% mengalahkan dua paslon lainnya. Bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berencana akan menjalani komunikasi ke pasangan calon nomor urut 1 dan 3 usai dinyatakan unggul dari hasil quick count pemilu 2024. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berencana sowan atau mengunjungi ke pasangan calon nomor urut 1 dan 3 usai dinyatakan menang sementara dari hasil quick count pemilu 2024. Keinginan itu disampaikan Gibran saat menyampaikan pidato kemenangan usai unggul dalam hitungan cepat pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 14 Februari 2024. Gibran mengatakan bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Dia pun meminta agar tidak perlu menjelek-jelekan pasangan calon lainnya. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Jangan jumawa, tidak perlu membuli, menjelek-jelekan pasangan lain ataupun pendukung dari paslon 1 dan 3. Kita semua bersaudara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sudah bertemu dengan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang unggul di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan sudah mengucapkan selamat kepada keduanya. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam perhitungan cepat sementara atau quick count di Pilpres 2024. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Jokowi bertemu dengan keduanya serta satu orang lagi yang tidak disebutkan olehnya saat ditanyai wartawan usai mengunjungi pameran otomotif IIMS 2024 di J-Expo Jakarta. Selamat belum Pak? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Selamat telepon ya Pak? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Udah. Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau dulunya atau Pak Prabowo aja? Berempat.
Siapa? Bapak didampingi siapa, Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak perlu saya sebut. Terima kasih, Bapak. Tim Simpo TV melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ayah usai dilakukannya pemungutan suara Pilpres 2024. Para warga sudah menunggu kehadiran Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan melakukan ziarah ke makam sang ayah Sumitro Jojo Hadikusumo di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Prabowo tiba sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat disambut antusias ratusan warga di Karet Bifak. Sebelum berziarah, Prabowo menyapa para warga yang sejak pagi telah menunggunya di lokasi. Seusai menyapa warga, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanannya menuju makam ayahnya dengan diboncengi menggunakan sepeda motor. Ziarah ini dilakukannya pasca pemungutan suara kemarin. Prabowo nampak khusyuk berdoa, dilanjutkan dengan menabur bunga serta menyiram air ke makam tersebut. Tim Simpo TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum buka suara terkait viralnya perbedaan data antara di formulir C, hasil perolehan suara dan juga Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan pihaknya mengakui sistem konversi untuk membaca data terdapat kesalahan. Komisi Pemilihan Umum merespon dugaan perbedaan data hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir C hasil plano di tempat pemungutan suara dengan di aplikasi Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan bahwa formulir C hasil plano di TPS diunggah menggunakan foto di Sirekap, yang kemudian sistem konversi akan membaca formulir yang diunggah tersebut, hingga memunculkan angka perhitungan suara di aplikasi Sirekap. Hasyim menyebut bahwa KPU juga telah memonitor daerah yang mengalami kesalahan antara unggahan formulir C hasil plano di TPS dengan konversi di aplikasinya. Ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah, di situ ada problem ya. Nah, oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Tim Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat jika menemukan bukti kecurangan pemilu agar melaporkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dirinya mengimbau kepada seluruh pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu tidak hanya teriak soal kecurangan. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi
Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. TKN Muda Prabowo Gibran atau TKN Fanta melakukan aksi bagi-bagi bunga dan coklat kepada masyarakat di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai perayaan kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Tim kampanye nasional Muda Prabowo Gibran atau TKN Fanta melakukan aksi bagi-bagi bunga dan coklat kepada masyarakat di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada 15 Februari 2024. Aksi ini digelar sebagai perayaan kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024 versi quick count atau hitung cepat. Komandan TKN Fanta Arif Rosyid mengatakan, aksi ini digelar untuk menunjukkan komitmen pihaknya untuk merangkul kembali semua pihak yang telah berkompetisi di Pilpres 2024 untuk bersatu dan membangun bangsa Indonesia. Meski belum ada ketetapan dari penyelenggara pemilu, Arif optimis dengan hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024 yang dilakukan sejumlah lembaga survei tidak akan banyak berbeda dengan hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum. Ia berharap bersama Prabowo Gibran masyarakat dapat menyambut masa depan Indonesia lebih baik dengan tidak terpecah belah. Karena kemarin 14 Februari kita rayakan sebagai Hari Kasih Suara, maka Hari Kasih Sayangnya kita geser jadi 15 Februari. Kita pengen setelah rame-rame Pilpres, kita pengen menunjukkan bahwa komitmen Pak Prabowo Mas Gibran setelah terpilih, setelah leading di quick count, itu harus merangkul ya seluruh masyarakat Indonesia, karena bagi beliau tidak lagi jadi presidennya atau jadi capresnya 02, tapi setelah unggul di quick count dan insya Allah nanti akan ditetapkan di KPU juga hasil penghitungan real count ya. Sebagaimana yang kita tahu kan real count biasanya 2014, 2009, 2019 itu nggak jauh berubah ya, bedanya 2-3% biasanya. Nah kemarin kan kita lihat hampir setengahnya kan, jadi insya Allah sih dengan real count quick count yang ada kemarin, mudah-mudahan real count-nya juga tidak jauh berubah sehingga Pak Prabowo akan dilantik dan Pak Prabowo akan menjadi presiden buat seluruh rakyat Indonesia ya. Dan hari ini komitmennya kami mulai ingin mengajak ya seluruh anak bangsa untuk bisa bersama-sama lagi ya. Dan kegiatan ini 2019 juga kami lakukan gitu. Jadi bagi kami ini menjadi komitmen anak-anak muda yang ada di barisan Pak Prabowo Mas Gibran bahwa persatuan jauh lebih penting dari segalanya ya. Kasih sayang terhadap bangsa ini adalah segalanya. Sesama anak bangsa tidak lagi boleh saling caci maki ya, saling menghina, tapi kita sama-sama bersama Prabowo Gibran kita meniti masa depan yang jauh lebih baik. Dari Jakarta, Rizal Ronabayu, Tim Sinpo TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah untuk Dapil Provinsi Jawa Barat Alfiansa Bustami atau yang akrab disapa Komeng berhasil meraih 700.000 suara dan masih akan terus bertambah. Caleg DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat Komeng meraih suara terbanyak dalam pemilu 2024. Jumlah sementara tersebut tercatat di situs resmi KPU dengan total penghitungan suara yang baru mencapai 39,49%, yang terkumpul melalui 55.471 dari total 140.457 tempat TPS di Indonesia. Sejauh ini Komeng memimpin dengan total kue perolehan suara 10,04%, mengalahkan 54 caleg dapil Provinsi Jawa Barat lainnya. Suara terbanyak diraih komedian senior itu dari Bogor yang mencapai 124.999 suara. Disusul Sukabumi dengan 49.552 suara dan Kota Bandung yang mencapai 42.118 suara. Sementara itu dengan jumlah pemilih yang tembus 700.000 lebih, anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia ini pun masih memimpin jauh dari caleg lainnya. Sebelumnya Komeng sempat membagikan komentarnya dan mengungkapkan cerita di balik foto profil surat suaranya yang viral di media sosial, juga soal visi misinya sebagai caleg. Komeng mengaku dirinya serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD, dan salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman tanah air. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan. Pendekar Hukum Pemilu Bersih melaporkan kejadian surat suara untuk pemilihan presiden sudah dalam keadaan tercoblos di TPS 07 Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan kejadian surat suara presiden tercoblos di TPS Lampung Utara. Yang kedapatan sudah dalam keadaan tercoblos, tepatnya berada di TPS 07 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Subadrian Nuka dari Pendekar Hukum Pemilu Bersih bersama 2 orang saksi M. Yunus Ferdiansah dan Nandang Wirakesuma mengatakan bahwa melaporkan tim kampanye paslon Capres-Cawapres nomor urut 1, tim kampanye paslon Capres-Cawapres nomor urut 3, dan anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Tanjung Harapan yang diduga melanggar Undang-Undang Pemilu diduga dengan sengaja mencoblos paslon tertentu. Menurutnya, surat suara yang rusak dalam kondisi sudah tercoblos tidak hanya surat suara pemilihan presiden, melainkan juga DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI. Dalam laporannya ke Badan Pengawas Pemilu, Subadrian Nuka menyebut kejadian tersebut patut diduga melanggar Pasal 531, Pasal 532, dan Pasal 537 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hari ini kami PHPB, Pendekar Hukum Pemilu Bersih, mendatangi Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, Kota Bumi, Lampung Utara, Provinsi Lampung. Telah ditemukan pada saat hari pencoblosan yaitu surat suara dalam keadaan tercoblos, yaitu surat suara untuk Capres dan Cawapres tercoblos yaitu di paslon selain daripada 02. Selain daripada surat suara Capres dan Cawapres, telah ditemukan juga surat suara sudah tercoblos yaitu dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, sampai DPR RI. Ini menurut kami adalah sebuah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti. Kami meminta kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menindaklanjuti atas temuan ini agar orang-orang yang melakukan ini bisa bertanggung jawab. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan harga beras naik di pasaran akibat terganggunya suplai di sejumlah wilayah. Dirinya berjanji harga beras akan turun dalam waktu 2 minggu ke depan, sejalan dengan panen raya komoditas beras. Presiden Joko Widodo memastikan harga beras akan turun dalam waktu 2 minggu ke depan. Hal ini diungkapkan Jokowi usai meninjau harga bahan pokok di Pasar Induk Cipinang, Jakarta pada 15 Februari 2024. Jokowi mengatakan sudah memerintahkan Perum Bulog membanjiri pasar dengan cadangan beras pemerintah. Dengan begitu, menurutnya dalam waktu dekat seharusnya masalah kelangkaan dan mahalnya harga beras premium bisa diatasi. Jokowi memastikan stok beras di beberapa tempat saat ini sudah kembali melimpah, termasuk di sentra distribusi Pasar Induk Cipinang. Ya, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan itu mempengaruhi. Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang. Saya kira akan nanti dilihat, saya kira dalam seminggu 2 minggu ini saya akan sedikit turun. Sambil nunggu panen, kalau panen rayanya datang lagi pasti tidak. Ya. Tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Jokowi membantah tudingan harga beras naik akibat digunakan untuk bantuan sosial. Jokowi mengatakan bansos beras 10 kg justru diberikan untuk menekan harga di pasaran. Apakah kenaikan harga ini terkait dengan bansos pangan? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras. Tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak justru melompat. Pak, tapi ada evaluasi menyampaikan HET-nya lebih rendah dari harga pasar, bagaimana Pak? Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga terkendali. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Sinpo Pagi dan Sinpo Malam hanya di Sinpo TV. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.